Kawan dan kerabat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Saya Frederick Makitan, bersama Anda lagi dalam acara Dia. Kita akan meneruskan perjalanan kita menelusuri peristiwa-peristiwa pelayanan Tuhan Yesus selama lebih kurang 3 tahun di akhir hidup Yesus sebagai seorang anak manusia 2000 tahun yang lampau. Dan pada episode ini kita akan belajar dan merenungkan peristiwa Tuhan Yesus membangkitkan seorang anak, yakni anak kepala rumah ibadat orang Yahudi di kota Kapernaum. Cerita ini Anda dapat membacanya secara lengkap dari Alkitab Anda yang tertulis dalam Kitab Injil Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26. Juga Markus 5 ayat 21 sampai 34 dan Lukas pasal 8 ayat 40 sampai 48. Jadi topik pembelajaran dan perenungan ini adalah Yesus membangkitkan orang mati. Siapa itu? Yakni anak perempuan dari Bapak Yairus, kepala rumah ibadat yang saya sebutkan tadi. Nah kawan, dalam episode yang lalu kita masih ingat tentunya kita mempelajari pelayanan Yesus dalam hal menyelamatkan seorang yang kerasukan banyak roh jahat di Gerasa atau di Gadara, di Dekapolis, ini di wilayah asing ya, bukan Israel lagi. Di sebelah timur dari Danau Galilea sampai ke sebelah timur dari Sungai Yordan ke bawah. Waktu itu Yesus melepaskan seorang yang dikuasai banyak sekali roh jahat, lalu memerintahkan roh-roh jahat itu pindah ke ribuan babi yang ada di situ. Lalu babi-babi itu terjun, lari terbirit-birit terjun ke danau dan mati lemas semuanya di Danau Galilea itu. Peristiwa yang spektakuler itu memang menyelamatkan orang yang kerasukan setan itu, namun juga berakibat Yesus diminta oleh penduduk Gerasa atau penduduk Gadara itu untuk segera kembali ke Galilea meninggalkan daerah mereka. Nah itulah sebabnya Yesus dan murid-muridnya harus berlayar menyeberangi Danau Genesaret atau Danau Galilea untuk kembali ke tanah Galilea. Tetapi rupanya kabar tentang Yesus kembali ke Galilea hari itu sudah tersiar kemana-mana. Maka setibanya Yesus di pantai Galilea, orang banyak segera datang untuk kembali lagi mengikuti Yesus, mengerumuni Yesus. Sementara Yesus memasuki kota Kapernaum yang di tepi Danau Galilea, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus yang saya sudah sebutkan tadi. Sang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus ini pasti sudah lama mengenal Yesus karena pelayanan Yesus berkeliling di wilayah Galilea yang sudah berbulan-bulan lamanya. Dia sudah tahu semua itu. Dan memang sudah beberapa kali pula Yesus diundang untuk berbicara di rumah ibadat yang dipimpinnya oleh Bapak Yairus ini. Maka Yairus ini cepat-cepat menemui Yesus dan langsung begitu bertemu dengan Yesus, dia langsung tersungkur di depan kaki Yesus. Ia memohon dengan sangat kepada Yesus. Katanya, "Anakku perempuan, anakku satu-satunya sedang sakit keras dan ia sudah hampir mati." Begitu yang dia katakan kepada Yesus. "Tolonglah, datanglah kiranya dan letakkanlah tangan di atasnya supaya anakku selamat dan tetap hidup." Ini permohonan Yairus. Lalu pergilah Yesus dengan Yairus menuju ke rumah Yairus. Dan sementara itu sudah banyak orang berbondong-bondong mengikuti Yesus dan berdesak-desakan di sekitar Yesus. Tetapi sebelum Yesus dan Yairus tiba di rumah Yairus untuk menyembuhkan anak Yairus, ada lagi satu tantangan pelayanan lain yang tersisip di depan mata Yesus, yakni seorang perempuan yang sakit pendarahan sudah selama 12 tahun
perempuan ini datang kepada Yesus minta juga untuk disembuhkan. Maka Yesus memutuskan melayani perempuan ini lebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya ke rumah Yairus. Namun kisah tentang perempuan yang sakit pendarahan ini nanti akan kita bahas kemudian, tidak pada saat ini. Sekarang kita kembali dulu ke cerita tentang Yairus, kepala rumah ibadat orang Yahudi yang menjemput Yesus untuk menyembuhkan anaknya di rumahnya. Jadi ketika Yesus masih berbicara dalam peristiwa perempuan yang sakit pendarahan tadi, pada waktu itu datanglah orang dari keluarga Yairus, kepala rumah ibadat itu. Mereka melaporkan, mereka bilang kepada Yairus, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan sang guru?" Maksudnya Yesus. Tetapi Yesus yang mendengar berita itu tidak menghiraukannya. Sebaliknya, Yesus langsung berkata kepada kepala rumah ibadat itu, katanya, "Jangan takut, percaya saja." Dan Yesus sendirian terus berjalan ke rumah Yairus. Ia tidak memperbolehkan orang lain menyertainya, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika Yesus dan murid-murid ini tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, terlihat sejumlah orang di situ sedang menangis dan meratap dengan suara nyaring. Adat pada waktu itu sepertinya memang ada satu kelompok yang juga seperti itu. Tugasnya di orang-orang yang meninggal itu mesti ada itu grup itu yang mereka juga berteriak-teriak, menangis dan meratap dengan suara yang nyaring. Tetapi sesudah Yesus masuk ke rumah Bapak Yairus, ia berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Jangan menangis. Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Segera saja mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu betul bahwa anak itu memang sudah mati, sesungguhnya sudah mati. Yesus pun menyuruh semua orang keluar dari ruang itu, dari kamar itu, lalu memanggil Yairus dan istrinya masuk ke dalam kamar anak mereka itu. Yesus mendekati anak yang sudah mati itu, memegang tangannya dan berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga kembalilah roh anak itu. Anak perempuan Yairus yang berusia 12 tahun itu langsung saja bangun, berdiri dan berjalan. Orang-orang yang hadir di situ yang menyaksikannya dengan mata kepala sendiri menjadi sangat heran. Kemudian Yesus menyuruh mereka memberi makan kepada anak yang sudah bangkit itu. Ia menunjukkan anak itu sudah benar-benar bangkit dari kematiannya dan hidup normal seperti sebelumnya. Setelah itu, Yesus meminta agar orang-orang tidak menggembar-gemborkan peristiwa ajaib ini supaya masyarakat tidak mengetahui hal itu. Tapi ya, meskipun demikian, tetap saja mereka memberitakannya, maka tersiarlah kabar tentang peristiwa itu tentang Yesus ke seluruh daerah. Oke, sampai situ dulu, itulah peristiwanya. Dan kawan, sekarang kita lihat ada beberapa catatan yang saya dapatkan, yang ingin saya share, saya bagikan dengan Anda berhubungan dengan Yairus, sang kepala rumah ibadat agama Yahudi yang tersungkur di kaki Yesus ini. Dan dia memohon Yesus datang ke rumahnya untuk menyembuhkan putri sematawayangnya. Bapak Yairus ini pasti memiliki pergumulan iman karena berada dalam 3 situasi yang menantang dirinya dalam hal iman pribadinya. Pertama, Yairus, sang ayah, sangat mencintai anaknya satu-satunya ini. Itu jelas. Kedua, Yairus sesungguhnya percaya kepada Yesus karena dia sudah lama mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya ini. Meskipun dia berasal dari kelompok pemimpin agama Yahudi yang pada dasarnya mereka tidak bisa percaya kepada Yesus. Sebaliknya mereka ingin melenyapkan Yesus, mencari-cari alasan untuk bagaimana caranya supaya bisa melenyapkan Yesus. Mengapa? Karena Yesus telah dianggap sebagai ancaman terhadap
kedudukan serta popularitas para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Dan yang ketiga, dengan sendirinya kehidupan dan pelayanan Yairus pun terancam. Ini sebagai akibat ia percaya kepada Yesus dan begitu merendahkan dirinya di hadapan Yesus, apalagi di depan umum dia bertelut dan menyembah. Namun, kawan, di balik semua pergumulan itu, Yairus telah memulai suatu cara hidup baru yang benar dan tepat, yaitu kehidupan yang beriman kepada Yesus Sang Mesias yang datang dari Allah. Bagi Yairus, kepala rumah ibadat ini, kedudukan, reputasi, popularitas, prestise, atau gengsi, semuanya tidak dibiarkannya menjadi halangan untuk dia percaya kepada Yesus. Yairus pasti tahu ada konsekuensi kalau ia mempercayai Yesus, apalagi mengundang Yesus datang ke rumahnya. Namun baginya, mengakui Yesus sebagai manusia dan utusan yang datang dari Allah yang memiliki segala kuasa di atas bumi ini, itu jauh lebih penting dari segala hal lain yang ada di bumi ini. Juga dengan kerendahan hati, percaya dan mempercayakan dirinya dan seluruh keluarganya kepada Yesus akan membawa perubahan dalam hidupnya. Baiklah kawan dan kerabat, demikianlah apa yang bisa saya bagikan dengan Anda. Saya berharap ada sentuhan surgawi buat Anda melalui renungan yang sederhana ini. Terima kasih banyak atas perhatian Anda, dan saya Frederick Makitang mohon diri dari hadapan Anda. Doa saya Tuhan memberkati Anda dan keluarga Anda di sepanjang hari ini. Get your message. Have a good day and see you next time. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.